Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening. Pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan iKTP. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memperbanyak musholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, beserta keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya. Dalam kehusyuan kita mengamalkan puasa Ramadan yang telah kita laksanakan selama 24 hari. Berarti 6 hari lagi atau seminggu lagi kita menyongsong untuk merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Marilah sejenak kita meresapi tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Sebab kebahagiaan yang hakiki hanya dapat diraih dengan cara taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Hari Raya Idul Fitri tidak sebatas sebagai peristiwa seremonial atas kemenangan menahan rasa lapar dan dahaga. Setelah menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Namun lebih dari itu, karena pada hari raya Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan terhadap hambanya yang menunaikan ibadah puasa. Hakikat perayaan Idul Fitri sejatinya adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu dini dan jihad Ramadan. Umat Islam yang berhasil menjinakkan nafsu selama Ramadan kembali fitrah dan layak untuk merayakannya dengan cara yang baik dan benar. Idul Fitri ini boleh dirayakan sebagai bentuk kegembiraan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi
Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Namun demikian, muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun kelonggaran diberikan kepada kita untuk merayakan Idul Fitri, bukanlah berarti kita bebas melampiaskan kemauan kita. Ternyata kebahagiaan merayakan Lebaran ada batasnya. Hendaknya perayaan ini kita laksanakan dalam batasan-batasan dalam kewajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maksudnya ini kalau akan melaksanakan solat atau juga tawaf kalau di Masjidil Haram. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, dengan belajar apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat merayakan Lebaran, antara lain, pertama, Nabi Muhammad Rasulullah menganjurkan supaya sebelum beranjak ke tempat solat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk mengisi perut kita. Namun yang dimakan oleh Rasulullah hanya beberapa butir tuna saja. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Yang kedua, Nabi Muhammad terbiasa mandi di pagi hari sebelum solat Id. Selanjutnya, beliau juga mengenakan pakaian terbaik dengan aroma minyak wangi yang menyegarkan, seperti yang beliau sabdakan. Baguskan jalan kalian, indahkan pakaian kalian, sehingga kalian harum di antara orang-orang. Beliau di saat hari raya memakai pakaian terbaiknya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dalam riwayat, beliau biasa menggunakan jubah berwarna hijau dan kadang-kadang jubah berwarna putih yang bergaris merah kunyit yang sangat beliau sukai. Pakaian yang dikenakan Nabi sangat istimewa, akan tetapi tetap ada batasan kewajarannya. Dalam riwayat Abdullah ibnu Umar dijelaskan bahwa pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang menghadiahi Nabi Muhammad SAW berupa jubah baru dari bahan sutra yang dibeli di pasar Madinah waktu itu. Namun jubah itu ditolak oleh Rasulullah dan beliau tidak mau memakainya untuk salat Idul Fitri. Beliau berkata, pakaian ini hanya cocok buat orang yang tidak punya anak. Mengapa itu terjadi dan demikian? Itu berarti walaupun di hari Lebaran kita disunnahkan mengenakan pakaian bagus, akan tetapi jangan mencolok sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di antara umat Islam yang sedang merayakan Lebaran. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami dalam kitabnya yang berjudul Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib menjelaskan bahwa dalam memaknai esensi hari raya tidak semata mengenai pakaian baru atau sesuatu serba baru, meskipun dianjurkan untuk mengenakannya. Namun bukan itulah esensi dan makna sebenarnya mengenai Idul Fitri. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru. Namun Idul Fitri diperoleh bagi mereka orang-orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, meskipun demikian tidak disalahkan untuk mengenakan pakaian baru karena merupakan simbol bersih dan syariat Islam. Rasulullah SAW tak berlebih-lebihan dalam merayakan Lebaran. Sebab semangat berlebaran ialah
membangun solidaritas dan hubungan baik dengan sesama umat Islam khususnya dan masyarakat luas umumnya. Hal ini dibuktikan oleh Rasulullah SAW tatkala berangkat pelaksanaan solat Id. Beliau tak sungkan untuk berjalan kaki menuju lokasi solat Id. Bahkan beliau memiliki kebiasaan untuk melalui jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah tatkala berangkat menuju tempat salat Id, maka jalan yang dilewatinya berlainan dari jalan ketika beliau kembali. Pada saat berangkat menuju salat Id, beliau memilih melewati jalan pasar besi atau yang kita kenal dengan Al-Hadidin. Dan pada saat kembali ke rumah dari salat Idul Id, memilih jalan pasar sandal sepatu di sana atau yang kita kenal dengan Al-Hizdain. Tujuannya tiada lain kecuali supaya Rasulullah SAW bisa bertemu dan menyapa para sahabatnya yang tersebar di lorong-lorong kota Madinah. Beliau sapa para sahabatnya dengan kalimat penghormatan dan ucapan selamat lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Begitu beliau selalu memberikan ucapan selamat lebaran pada sahabat-sahabatnya. Begitulah jiwa sosial dan keakraban Rasulullah SAW dengan para sahabat dan yang patut diteladani oleh umatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, termasuk kebiasaan Rasulullah SAW juga adalah menyapa para kaum hawa, para kaum ibu, kaum wanita dengan sangat humanis. Beliau berkata, ayo bersedekah, ayo bersedekah. Dalam sebuah riwayat beliau berkelakar atau berguyon atau bercanda bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan. Konon tatkala beliau berkata demikian, maka raut muka semua kaum ibu, kaum hawa, kaum perempuan terlihat ketakutan. Maka disambunglah lagi oleh Rasulullah SAW, ayo bersedekah, ayo bersedekah, ayo bersedekah. Tentu saja karena sedekah dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur dan neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, para kaum hawa, kaum ibu, kaum perempuan, sahabat Nabi gembira dengan cara Nabi menyapa mereka. Dalam penjelasan kitab Zadul Ma'ad disebutkan bahwa para kaum hawa terbiasa mengeluarkan sedekah di hadapan Nabi setelah selesai sholat Id. Demikianlah kebiasaan Nabi Muhammad SAW di dalam merayakan Lebaran Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan dan penuh keakraban, tanpa berlebih-lebihan. Semoga kita semua bisa meniru dan mencontoh kebiasaan baik dari Rasulullah SAW ini. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim minal aizin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening. Pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan eKTP. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan.
Beyond by BSI, semua jadi mudah.